Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcel Fabilio Simanjuntak dengan nomor PP 2323019. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Insinyur Rita Yova, MT, di mana telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang neraca massa. Yang mana pertama saya membahas kristalizer, kedua ekstraksi cair-cair, ketiga ekstraksi padat cair. Yang pertama yaitu, apa itu kristalizer? Kristalizer adalah alat yang digunakan dalam proses kristalisasi, di mana dengan menggunakan teknik pemisahan bahan kimia antara padat dan cair, yang mana berfungsi untuk menghasilkan kristal dari suatu larutan. Tujuan dan alasan penggunaan kristalizer. Yang pertama yaitu dapat memisahkan zat terlarut dari larutan, yang kedua mempermudah pemrosesan, yang ketiga mengubah sifat fisik. Contoh penerapan dan alat kristalizer di industri. Penerapannya adalah pada pabrik gula, di mana kristalizer digunakan untuk memproduksi gula dari tebu, di mana vakum digunakan untuk menghasilkan kristal gula yang lebih besar dan murni. Berikutnya adalah contoh alat kristalizer di industri. Di sini saya mengambil contoh yaitu kristalizer vakum, di mana kristalizer vakum adalah peralatan yang digunakan untuk memisahkan padatan dari larutan dengan cara penguapan pelarut di bawah tekanan vakum. Berikut merupakan diagram alir kristalizer, di mana umpan masuk sama dengan umpan keluar. Di sini dapat kita lihat umpan masuk atau feed solution itu sama dengan kristal yang keluar dan saturated solution yang keluar atau liquid matter. Berikutnya yaitu contoh soal kristalisasi. Di sini saya mengambil contoh yaitu mengenai dari kalium nitrat. Berapakah kilogram kalium nitrat yang akan mengkristal dari 500 kg larutan jenuh pada suhu 60 derajat Celcius jika didinginkan hingga suhu 0 derajat Celcius? Kelarutan kalium nitrat pada 60 derajat Celcius adalah 120 kg per 100 kg air, dan pada 0 derajat Celcius adalah 23 kg per 100 kg air. Di mana di sini kita dapat asumsikan bahwa tidak ada penguapan yang terjadi selama proses kristalisasi. Dari soal di atas dapat kita simpulkan bahwa basisnya yaitu 500 kg, di mana umpan masuk sebanyak 500 kg dan yang keluar yaitu dari kristalizer dan liquid matter. Di mana sering pertanyaan yaitu berapa jumlah dari yang keluar dari kristalizer dan berapa yang keluar dari liquid matter. Dari soal dapat kita lihat bahwa fraksi dari K yaitu 120 kg per 100 kg air. Di sini dapat kita buat yaitu 120 kg per 120 ditambah 100, di mana 120 ditambah 100 ini merupakan massa total dari larutan. Dan hasil yang didapat yaitu 0,55 atau sama dengan 227,5 kg kalium nitrat. Dan untuk XA, fraksi dari air yaitu 1 dikurang 0,55 sama dengan 0,45 atau sama dengan 225 kg untuk fraksi air yang ada dalam umpan masuk. Dan untuk liquid matter dapat kita lihat yaitu 23 kg per 23 kg ditambah 100 kg air dengan hasil 0,187, dan untuk kalium nitrat 0,813. Di sini pertama yaitu kita cari neraca massa total dengan rumus F3 sama dengan C tambah L, di mana F3 dari diketahui yaitu 500, sedangkan C dan L belum diketahui, sehingga dibalikkan rumusnya jadi L sama dengan 500 dikurang C. Yang kedua yaitu mencari neraca massa komponen. Yang pertama kita cari dari kalium nitrat, di mana kita akan memasukkan fraksi dari kalium nitrat yaitu X kalium nitrat dari umpan masuk sama dengan fraksi kalium nitrat pada kristalizer ditambah fraksi kalium nitrat di larutan induk. Diketahui tadi yaitu fraksi kalium nitrat yaitu 0,55
dikali dengan 500 sama dengan 0,01 dikali C ditambah 0,813, di mana L tadi larutan induk dapat kita ketahui dari NMT, di mana itu 500 dikurang C, sehingga 0,55 dikali 500 itu adalah 275 sama dengan 0,01 C ditambah 406,5 dikurang 803 C, 0,803 C, sehingga dapat ditemukan yaitu minus 131,5 dikurang minus 0,803 C, dan diketahui C-nya yaitu 163,76 kg. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah dari neraca massa totalnya, itu kita masukkan hasil yang tadi, di mana L sama dengan 500 dikurang C. Tadi sudah kita ketahui bahwa C-nya itu berjumlah 163,76. Maka dia akan dikurangkan dengan umpan yang masuk, sehingga larutan induk yang dihasilkan yaitu 336,24 kg. Jadi, jumlah kalium nitrat yang mengkristal yang keluar dari alat kristalizer sebesar 163,76 kg. Selanjutnya, yang kedua yaitu saya akan bahas mengenai apa itu ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah teknik pemisahan zat terlarut dari larutan menggunakan pelarut lain, di mana memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut antara dua cairan yang tidak saling bercampur. Di mana tujuan dan alasan penggunaan ekstraksi cair-cair yaitu pemisahan dan pemurnian zat. Yang kedua, konsentrasi zat. Yang ketiga, pemulihan dari satu zat. Contoh penerapan dan alat ekstraksi cair-cair di industri, yaitu ekstraksi cair-cair adalah teknik pemisahan suatu zat terlarut dari campurannya dengan cara kontak antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Contoh alat ekstraksi cair-cair di industri. Saya mengambil contoh yaitu kolom semprot atau spray column, di mana kolom semprot adalah ekstraksi cair-cair yang bekerja dengan cara menyemprotkan larutan yang mengandung zat terlarut ke dalam kolom yang diisi dengan pelarut. Zat pelarut yang akan terdistribusi antara fase cair dan kemudian dipisahkan berdasarkan perbedaan kelarutannya. Kolom semprot banyak digunakan untuk ekstraksi senyawa organik dan air, seperti pada proses pemurnian air limbah dan ekstraksi logam. Berikut merupakan diagram alir dari ekstraksi cair-cair, di mana umpan masuk ditambah dengan pelarut yang digunakan sama dengan ekstraksi yang dihasilkan dan raffinated atau R. Contoh soal ekstraksi cair-cair. Saya mengambil contoh yaitu suatu larutan piridin dalam air yang mengandung 40% berat piridin dan 60% berat air diekstraksi dengan klorobenzena, di mana umpan dan pelarut dicampur dengan baik dalam ekstraksor batch dan dicampuran kemudian didiamkan untuk pemisahan fasa. Fase ekstrak mengandung 12% piridin, 85% klorobenzena, dan 3% berat air. Fase rafinat mengandung 8% piridin dan 92% berat air, di mana kita menghitung besaran dua fasa atau lapisan. Kedua yaitu perbandingan berat pelarut terhadap umpan berdasarkan 400 kg umpan, di mana basisnya itu 400 kg umpan. Di sini dapat kita lihat yaitu umpan masuk sebanyak 400 kg, klorobenzena di X. Kita misalkan fasa ekstrak itu X, maka klorobenzena di X itu 85% dan piridin di X itu 12%. Di dalam rafinat atau kita misalkan Y memiliki piridin 8% dan H2O 92%. Sedangkan di umpan piridin itu ada 40%. Selanjutnya kita cari untuk penyelesaiannya, di mana
NMT atau neraca massa total itu adalah F atau umpan masuk ditambah Z sama dengan X ditambah Y, di mana Z ini merupakan larutan klorobenzena. Kita misalkan, kita masukkan datanya yaitu 400 ditambah Z sama dengan X ditambah Y. Selanjutnya kita akan mencari neraca massa komponen pertama dari piridin, di mana fraksi piridin pada umpan masuk ditambah fraksi piridin di larutan klorobenzena sama dengan fraksi piridin di X atau fasa ekstrak ditambah dengan fraksi piridin di fasa rafinat. Kita masukkan datanya, 400 dikali 0,4 ini ditambah 0 karena di dalam larutan klorobenzena tidak memiliki piridin, sama dengan 0,12 dikali X ditambah 0,08 dikali Y. Didapat hasil 160 sama dengan 0,12X ditambah 0,08Y. Di sini kita putar posisinya menjadi 0,12X ditambah 0,08Y sama dengan 160. Ini untuk persamaan kedua. Tadi untuk persamaan pertama itu di neraca massa total. Selanjutnya kita akan mencari neraca massa komponen di H2O atau air, di mana di data dapat kita lihat yaitu XA atau fraksi air di umpan masuk ditambah dengan fraksi air di Z sama dengan fraksi air di X ditambah fraksi air di Y. Kita masukkan datanya yaitu 400 dikali 0,6 ditambah 0 karena di sini tidak ada air sama dengan 0,03 X ditambah 0,92Y. Didapat hasil yaitu 240 sama dengan 0,3 X ditambah 0,92Y. Selanjutnya diputar posisinya menjadi 0,03X ditambah 0,92Y sama dengan 240 untuk persamaan ketiga. Selanjutnya kita mengeliminasi persamaan kedua dan ketiga. Kita masukkan data dari persamaan kedua tadi dan persamaan ketiga, di mana untuk menyatukan satuannya kita kalikan dengan bilangan pada masing-masing, yaitu untuk persamaan kedua dikalikan dengan 0,03 dan untuk persamaan ketiga dikalikan dengan 0,12. Maka untuk persamaan kedua didapat hasil 0,036X ditambah 0,024Y sama dengan 4,8. Dan untuk persamaan ketiga yaitu 0,036X ditambah 0,1104Y sama dengan 28,8. Dan selanjutnya dieliminasi, didapat hasil minus 0,108Y sama dengan minus 24 dan Y sama dengan 222,22 kg untuk Y. Selanjutnya hasil dari Y tadi kita masukkan ke persamaan 3, di mana 0,03X ditambah 0,92Y sama dengan 240. Di sini kita masukkan datanya di Y tadi. Didapat hasil 0,03 ditambah 204,44 sama dengan 240. 0,03 sama dengan 240 dikurang 204,44. 0,03X sama dengan 35,56. Sehingga didapat X sama dengan 1185,33 kg. Maka dapat diketahui neraca massa totalnya yaitu kita masukkan datanya langsung yaitu 400 ditambah Z karena Z belum diketahui sama dengan 1185,33 ditambah 222,22. Z sama dengan 963,11 dikurang 400. Z sama dengan
563,11. Selanjutnya, perbandingan berat pelarut terhadap umpan atau pakan. Umpan 400 kg sama dengan 563,11 per 100, di mana didapat hasil yaitu 5,6311 kg, di mana sesuai soal tadi, besaran dua fasa lapisan yaitu sebesar 563,11 kg, dan untuk perbandingan berat pelarut terhadap umpan berdasarkan 400 kg umpan sebesar 5,611 kg. Selanjutnya saya akan membahas yang mengenai ekstraksi pada cair. Apa itu ekstraksi pada cair? Ekstraksi pada cair adalah proses pemisahan zat yang dapat larut atau solut dari campurannya dengan padatan yang tidak larut atau inert menggunakan pelarut cair. Tujuan dan alasan ekstraksi pada cair yaitu untuk melakukan pemisahan komponen, pemurnian zat, dan meningkatkan konsentrasi suatu zat. Contoh penerapannya yaitu adalah dengan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari bahan padat dengan menggunakan pelarut. Contoh alat ekstraksi pada cair di industri. Saya mengambil contoh yaitu Supercritics Fluid Extraction atau SFP, di mana adalah metode ekstraksi yang menggunakan fluida superkritis seperti karbon dioksida untuk melarutkan senyawa yang diinginkan dari metal padat. Fluida superkritis memiliki sifat seperti gas dan cairan sehingga dapat menembus materi padat dan melarutkan senyawa yang diinginkan dengan efisien. Berikut merupakan diagram alir dari ekstraksi pada cair. Diagram alirnya itu sama dengan ekstraksi cair-cair sebelumnya. Contoh soal ekstraksi pada cair. Saya mengambil yaitu suatu biji-bijian mengandung 50% minyak, 41% pulp, 4% garam mineral, dan sisanya itu air. Untuk mengambil minyak dilakukan ekstraksi pada cair sebagai pelarut digunakan heksan. Underflow atau produk bawah mengandung heksan 26%, garam 3,5%, minyak 16%, dan air 8,5%. Dan sisanya itu pulp. Overflow rafinat mengandung minyak 25%, dan sisanya itu larutan jernih. Untuk mengambil minyak dan memulihkan heksan, overflow ini dialirkan ke kolom destilasi sehingga diperoleh heksan 95% sebagai produk atas kolom destilasi. Produk bawah kolom destilasi adalah minyak. Untuk mengelola 120 kg biji-bijian, hitung solvent yang digunakan, B. Hitung persen heksan yang dipulihkan dari underflow, dan C. Hitung minyak yang dipulihkan. Dari soal tadi dapat kita gambar diagram alirnya yaitu seperti berikut. Untuk umpan tadi diketahui 120 kg, minyak sebanyak 50%, pulp 41%, garam 4%, dan H2O 5%. Di sini dapat kita ketahui minyaknya itu langsung kita kalikan dengan umpan tadi sebanyak 60 kg dan pulp itu 49,2 kg. Dan untuk underflow produk bawah yaitu pulpnya diketahui 46% karena merupakan dari sisa bahan-bahan yang bawah ini. Heksana 26%, garam 35%, minyak 16%, dan H2O 8,5%. Dan untuk raffinet, minyaknya itu 25% dan larutan jerninya 75%. Di sini kita disuruh untuk mencari larutan solvent, raffinet, dan underflow. Di sini pertama kita mencari yaitu neraca massa total dari soal tersebut, di mana F ditambah S sama dengan U ditambah R, di mana F tadi atau umpan dari ketahui 120 ditambah dengan S sama dengan U ditambah R, di mana hukum dari neraca massa itu adalah umpan masuk sama dengan umpan keluar. Selanjutnya kita mencari neraca massa komponen dari minyak, di mana fraksi oil dari umpan masuk sama dengan fraksi oil di R ditambah fraksi oil di U.
fraksi oil dari umpan masuk yaitu 0,5 atau 50% dikali dengan 120 sama dengan 0,26 R ditambah 0,16 dikali U. Didapat hasil yaitu 60 sama dengan 0,26 R ditambah 0,16 U. Selanjutnya, pap di umpan itu dapat kita ketahui tadi seperti di diagram alir sebanyak 49,2 kg, di mana persen pulp di U ya sama dengan 46 dikali U. Selanjutnya kita mencari neraca massa komponen dari pulp. Fraksi pulp dari umpan masuk sama dengan fraksi pulp di U, di mana 0,41 ini merupakan fraksi dari pulp dikali dengan 120 umpan masuk sama dengan 0,46 dikali U. Dengan hasil 49,2 sama dengan 0,46 dikali U, dan U sama dengan 106,96 kg. Yang kedua yaitu kita masukkan atau substitusikan U ke persamaan 2, di mana 60 dikali sama dengan 0,626 R ditambah 0,16 U. 60 sama dengan 0,26 R ditambah 0,16 dikali dengan 106,96. 42,98 merupakan hasil dari perkalian ini dengan pengurangan 60 sama dengan 0,26 R. 164,96 merupakan hasil dari R, pembagian dari 42,89 dibagi dengan 0,26. Selanjutnya dari soal tadi itu yang pertama ditanya itu yaitu persamaan itu adalah S atau solvent yang ditanya. Maka kita cari menggunakan rumus neraca massa total yaitu F ditambah S sama dengan U ditambah R, di mana 120 ditambah S, di mana S belum diketahui, sama dengan 106,96 ditambah 164,96. 120 ditambah S sama dengan 271,92, di mana S sama dengan 151,92 kg. Dan untuk kedua yaitu solvent di produk bawah underflow adalah 26% dikali U sama dengan 0,26 dikali dengan 106,96. Maka solvent di produk bawah yaitu 27,81 kg. Dan untuk minyak di U atau di underflow sama dengan 16% dikali U sama dengan 0,16 dikali dengan 106,96. Dengan hasil yaitu 17,11 kg. Dan untuk minyak di R sama dengan 60 dikurang 17,11 yaitu sama dengan 42,89 kg. Selanjutnya kita akan mencari persen minyak yang dipulihkan sesuai pertanyaan di soal tadi, yaitu 42,89 per 60 dikali 100%, di mana 0,4766 dikali dengan 100% yaitu 47,66%, sehingga persen minyak yang dipulihkan yaitu 47,66%. Sekian hasil dari presentasi saya untuk mengenai materi tentang neraca massa, yaitu tentang kristalizer, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi padat cair. Jika ada kesalahan dan perilaku saya yang salah, baik dari perkataan saya tadi, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.